Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Di mana kisah ini adanya penemuan tubuh seorang pria di dalam semak-semak dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Bagaimana kisah ini dan apa yang terjadi? Yuk, mari kita simak videonya. Seorang pria berusia 25 tahun bernama Bagus Prasetya Lazuardi. Pria kelahiran Malang 26 Juli 1996 yang berdomisili di Jalan Lejen Suprapto, RT 3 RW 5 Kabupaten Tulung Agung. Bagus merupakan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya angkatan 2014 dan telah lulus. Lalu, dia melanjutkan masuk di profesi dokter pada tahun 2019. Pada saat ini, dia pun masih koas di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Bagus merupakan anak dari seorang dokter kandungan yang terkenal di Kabupaten Tulung Agung, yang bernama Dr. Tutit Lazuardi. Anak kedua dari 4 bersaudara ini merupakan anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga. Bagus dikenal sebagai anak yang baik, penurut, dan pendiam. Bahkan saking pendiamnya, ketika mendapatkan masalah, dia tidak pernah cerita apapun masalah yang dihadapi kepada keluarganya. Pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, Bagus berpamitan untuk pergi bersama dengan pacarnya berinisial T untuk buka puasa bersama di luar rumah. Lalu mereka pun pergi mengendarai mobil Innova hitam miliknya. Namun sejak berpamitan itulah Bagus tidak kunjung pulang ke rumah, bahkan tidak memberikan kabar. Pihak keluarga merasa aneh dengan gelagat ini. Mereka pun mencoba untuk menelpon ponselnya, namun ponselnya tidak aktif. Yang membuat semakin bingung, pihak keluarga pun tidak mengetahui alamat dari pacarnya Bagus, yang diketahui jika terakhir kalinya Bagus pergi bersamanya. Namun pihak keluarga pun masih menunggu kabar itu hingga 5 hari lamanya, yang pada akhirnya keluarga memutuskan untuk melaporkan orang hilang ke Polsek Tulung Agung. Pada sisi lainnya, hari Selasa tanggal 12 April 2022, jam 8.30 pagi hari, ada seorang penjual kopi bernama Ibu Narti yang biasa berjualan di pinggir jalan raya Surabaya Malang, Kecamatan Purwodadi. Secara tidak sengaja, dia mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Pada awalnya, dia pikir bau itu berasal dari jasad kucing yang sudah mati. Yang dipikirnya ada warga yang membuangnya ke sana. Pada hari sebelumnya, penjual kopi itu pun sudah mencium aroma tidak sedap. Tetapi semakin kesini, bau itu pun semakin menyengat, yang membuatnya memutuskan untuk mencari sumber bau tersebut. Setelah ditelusuri, bau itu berasal dari lahan kosong yang terdapat semak-semak yang menjulang tinggi. Perlahan-lahan dia langkahkan kakinya, yang pada akhirnya ibu penjual kopi itu pun sangat terkejut mendapati tubuh manusia berada di sana. Spontan saja temuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera datang untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Pada saat polisi melakukan investigasi, polisi tidak menemukan adanya identitas pada diri korban. Polisi hanya menemukan uang sebesar 150.000 yang berada di kantong celana dan jam tangan yang masih melekat di tangan korban. Tubuh korban pun segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sidoarjo guna dilakukan pemeriksaan. Pada saat di rumah sakit itu, tubuh korban berhasil diidentifikasi sebagai Bagus Prasetya Lazuardi, dan temuan ini pun cocok dengan laporan tentang orang hilang yang diterima oleh Polsek Tulung Agung. Pihak keluarga pun yang mendapati laporan itu pecah tangis mereka. Lalu ayahnya datang ke rumah sakit untuk mengenali tubuh korban. Ayahnya mengaku sempat berpikir 2 kali pada saat tubuh korban akan diotopsi, karena dia merasa tidak tega melihat kondisi anaknya. Namun demi bisa mengungkap penyebab anaknya meninggal dunia,
Akhirnya ayahnya pun menyetujui untuk dilakukan otopsi. Pada saat diwawancara, ayahnya pun mengaku sudah menyerahkan semua kepada pihak kepolisian agar bisa mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan dari anaknya. Bahkan dia pun mengaku apapun hasil penyelidikan polisi tetap saja tidak akan bisa mengembalikan anaknya, dan mengaku sudah ikhlas dikarenakan jodoh, maut, dan rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersumber dari keterangan ayahnya, diketahui jika terakhir korban membawa mobil, namun pada saat di TKP mobil Innova milik korban tidak berhasil ditemukan, sehingga itu pun menjadi perhatian polisi. Hasil pemeriksaan pun menunjukkan jika korban mengalami tindakan kejahatan, dan penyelidikan polisi berawal polisi memeriksa pacar korban yang diketahui jika pacar korban berdomisili di Kota Malang. Pacar korban pun mengaku pada tanggal 7 April 2022 mereka sempat jalan bersama lalu buka puasa bersama di salah satu resto di Kota Malang. Lalu korban pun mengantarkannya pulang, dan setelah itu tidak ada lagi kabar dari korban. Sementara polisi pun belum berhasil melacak keberadaan mobil milik korban. Di sisi lainnya, polisi pun masih bingung untuk menentukan motif dari kejahatan ini. Kinerja polisi bergerak estafet. 3 hari dari penemuan tubuh korban, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan mobil milik korban. Dan polisi berhasil menemukan mobil yang lokasinya berada di Malang. Penemuan ini pun menjadi langkah maju polisi untuk mengungkap dalang dari kejahatan ini dan menduga jika pelaku kejahatan merupakan orang terdekat dari korban, sehingga proses penyelidikan polisi mengarah kepada seorang pria yang diduga pelaku dari kejahatan. Pada tanggal 16 April 2022, publik mendapatkan kabar gembira dengan berita polisi berhasil menangkap seorang pria bernama Ziad Ibrahim yang mengejutkan. Pria ini merupakan ayah tiri dari pacar korban. Sejak penangkapan itu pun, polisi langsung membawa pelaku untuk melakukan rekonstruksi ulang. Polisi menduga jika apa yang dilakukan oleh pelaku ini tidak sendirian. Dengan tertangkapnya pelaku sebagai ayah tiri dari pacar korban sudah sangat mengejutkan publik. Ditambah lagi saat mengetahui motif dari kejahatan ini adalah cemburu kepada anak tirinya karena berpacaran dengan korban. Pelaku bisa dikatakan berdarah dingin. Saat korban meninggal dunia, pelaku datang ke rumah korban bersama istri dan pacar korban untuk takziah dan sempat berfoto bareng bersama dengan ayah dan ibu korban. Namun, ekspresi pacar korban dan ayah tirinya tidak menampakkan kesedihan pada raut wajahnya. Pada saat diinterogasi ketika itu, korban baru saja mengantarkan pacarnya pulang. Lalu pelaku pun mengajaknya ke Malang untuk membeli oleh-oleh yang akan diberikan kepada keluarga korban. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba pelaku meminta handphone dari korban dengan tujuan melihat isi percakapan di handphonenya korban. Namun ditolak oleh korban, dan akhirnya mereka berdua pun terlibat perdebatan. Lalu pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata mainan. Dikarenakan difikirnya oleh korban itu adalah senjata beneran, lalu korban pun memberikan HP-nya dan pelaku membaca isi dari pesan. Yang dimana isi percakapan itu berisikan pembicaraan yang tidak sopan. Timbullah rasa cemburu di dalam hatinya yang memang pelaku menyimpan rasa suka kepada anak tirinya. Lalu pelaku pun dengan spontan menggunakan kresek melakukan kejahatan yang membuat korban kehabisan nafas dan meninggal dunia. Setelah dirasa sudah tidak bergerak, pelaku pun membawa korban dan menyimpan tubuh korban di lokasi korban ditemukan. Dan mobil korban rencananya akan dijual oleh pelaku. Lalu setelahnya pelaku pun menguras ATM milik korban dengan mentransfer saldo korban ke dalam rekening pelaku sebesar 3,4 juta. Hingga pada saat ini polisi pun masih menetapkan 1 tersangka. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Bisa jadi kedepannya akan ada perkembangan dengan bertambahnya tersangka atau bukti yang baru
sesuai dengan penyelidikan polisi. Dan nantinya pelaku akan terjerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340, pasal 338, pasal 365. Terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Ngeri juga ya guys jika memiliki pasangan yang keluarganya bermasalah seperti ini. Menurut gua sih pelaku ini sakit. Gak wajar banget dia menikahi ibunya tetapi jatuh cinta kepada anaknya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?